Ulama mengatakan diantaranya adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu juga dengan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Saya coba memberikan kompilasi ya, kesimpulan dari kedua ulama besar ini, bahwa intinya kalau seorang wanita itu tahu dia kebiasaan dia haid, hari-hari haidnya, umpamanya dia tahu haidnya itu adalah kebiasaan dia 6 atau 7 hari. Ya. Itu yang disebut dengan dia mengetahui adatun ma'rufah. Kebiasaannya itu dia tahu betul memang kebiasaan dia itu 6 atau 7 hari. Nah, qadarullah subhanahu wa ta'ala ternyata apa? Ternyata melebihi dari jadwal biasanya. Kalau sudah melebihi jadwal biasanya, maka itu sudah dianggap sebagai darah istihadah. Begitu. Jadi yang pertama adalah model wanita itu kalau seandainya dia tahu kebiasaannya 6 atau 7 hari, lalu tiba-tiba berubah, karena kan kita tahu darah istihadah itu kan artinya darah yang selalu mengalir setiap saat terus-menerus begitu, melebihi dari jadwal biasanya. Dan itu darahnya itu bukan keluar dari rahim tapi keluar dari pembuluh darah yang ada di sana karena mungkin penyakit atau sebab lain. Yang jelas kalau seandainya dia tahu kebiasaannya 6 atau 7 hari, maka yang dilakukannya adalah dia melihat kebiasaannya itu. Kalau melebihi dari kebiasaannya, maka dianggap istihadah. Maka hukum orang yang mustahadah, wanita yang mustahadah, adalah dia ini seperti wanita yang suci. Dalam pengertian dia tak boleh melakukan sholat, puasa, dan sebagainya. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang wanita yang tidak mengetahui secara tepat kebiasaan haidnya. Bisa saja 5 hari, 6 hari. Tapi harus kita paham ya, kata jumhur ulama bahwa sebanyak-banyak haid itu 15 hari. Dan sekurang-kurang haid itu adalah 1 hari 1 malam. Nah, tapi dia ini tidak tahu adatnya, kebiasaannya tidak tahu. Bisa saja 7, bisa saja 8, bisa saja jadi 10, dan seterusnya begitu kan. Maka bagaimana membedakan bahwa ini haid dan ini istihadah? Caranya kata para ulama dilihat dari tiga faktor. 3 faktor. Pertama adalah faktor kekentalan. Kental apa tidak ini? Karena darah haid itu kental. Yang kedua faktor warna. Karena kalau darah haid itu hitam. Menghitam, ya, sedangkan darah istihadah itu agak merah, kemerah-merahan. Yang ketiga, faktornya itu setelah faktor kekentalan, kemudian warna, kemudian juga baunya. Karena bau darah haid itu beda. Dia lebih angir begitu dan lebih ini ketimbang dengan darah istihadah. Nah, ketika itu terjadi dalam pengertian bahwa dia tidak tahu memang kebiasaan dia berubah-ubah, tapi dari keluarnya darah yang terus-menerus ini dia bisa bedakan. Oh, ini udah habisin darah haidnya nih karena warnanya sudah tidak lagi menghitam, dia kentalnya sudah agak encer begitu, kemudian juga baunya tidak terlalu ini lagi. Berarti dia sudah masuk darah istihadah, maka dia mandi janabah atau mandi haidnya itu, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah seperti wanita suci yang lain. Itu yang model kedua. Sedangkan model ketiga, dia ini memang seorang wanita yang sama sekali tidak jelas waktu haidnya, nggak ada kebiasaan yang jelas seperti yang pertama tadi. Dan yang kedua, dia juga tidak bisa membedakan mana haid, mana istihadah. Karena itu tadi, dia tidak bisa tahu baunya, tahu kekentalannya, tahu warnanya, begitu. Maka kata para ulama, khususnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, mereka mengatakan sebaiknya kalau begitu dilihat saja kebanyakan wanita di lingkungannya. Berapa haidnya? Oh, mungkin biasanya 6 atau 7 itu kebanyakan wanita kan. Maka dengan demikian, maka dia termasuklah golongan wanita tersebut dalam pengertian haidnya adalah 6 atau 7 hari yang selainnya dianggap sebagai darah istihadah. Ketika wanita mustahadah, maka dia dianggap sebagai wanita yang suci, tetap dia bisa melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan, setiap dia ingin sholat, harus dia berwuduk dan menutup tentu tempat keluar darah, sehingga tidak tembus. Begitu. Wallahu ta'ala.